Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raffi Abimanyu dari kelas 8 Teknik Informatika, ingin mempresentasikan jawaban UTS Fisika Dasar dan Praktikum Fisika Dasar. Dari nomor 1, mengacu pada gambar A, yang mana Q1 sama dengan 10, C dan Q2 sama dengan 70. Hitunglah resultan medan listrik E di titik P. Jawaban saya adalah, yang pertama hitung titik E1-nya dulu, K kali Q1 per R1 kuadrat. Lalu kita mencari E2-nya dengan rumus yang sama, dan hasilnya E1 0,5625 kali 10 akar 6 N per C, dan E2-nya sama dengan 2,52 kali 10 akar 6 N per C. Lalu pertanyaannya adalah mencari E di titik B dengan rumus EP kuadrat sama dengan E1 kuadrat plus E2 kuadrat plus 2E1 kali E1 kali E2 kali cos 153 derajat. Langsung aja kita tambah-tambah dan kita jumlahkan dan kalikan, dan hasilnya ketemu 2 kali 10 akar 6 N per C. Nomor 2, lanjut ke nomor 2. Dengan soal yang mengacu pada gambar B, hitunglah besarnya C ekivalensi dari konfigurasi kapasitor dan besarnya muatan yang tersimpan di step C1, C2, dan C3. Mengacu pada gambar tersebut, jawaban saya adalah mencari CP-nya dulu dengan rumus C1 plus C2 sama dengan 6F. Dan kita mencari kapasitas total CS-nya dulu. 1 per CS sama dengan 1 per CP plus 1 per 3 sama dengan 1 per 6 plus 1 per 3. 1 per CS sama dengan 2 per 6. CS sama dengan 6 per 3 sama dengan 4. Muatan di CS. Kita lanjut mencari muatannya, yaitu Q sama dengan V per CS sama dengan 12 kali 12 sama dengan 24. Lalu kita mencari muatan C3 terlebih dahulu, di mana rumusnya Q3. Langsung ketemu tadi di muatan CS-nya Q, yaitu 24. Terus kita mencari tegangan di C3 yang tersebut dengan rumus V3 sama dengan Q3 per C3 sama dengan 24 per 3 sama dengan 28 sama dengan 8 volt. Tegangan di paralel CP. Selanjutnya mencari tegangan di paralel CP. VP sama dengan V min V3. VP sama dengan 12 min 8 sama dengan 4 volt. 12 volt. Muatan di C1 dengan rumus Q4 sama dengan C4 plus VP sama dengan 4 kali 4 sama dengan 16. Kemudian kita langsung ke mencari muatan di C2-nya. Dan rumus Q2 sama dengan C2 kali VP sama dengan 2 kali 4 sama dengan 8. Jadi besaran muatan yang tersimpan di C1 sama dengan 16, C2 sama dengan 8, C3 sama dengan 24. Lanjut ke nomor 3.
dengan soal mengacu pada gambar C, hitunglah arus I1, I2, dan I3. I1, I2, dan I3. Pertama kita mencari menjumlahkan 5 ohm dan 9 ohm diparalelkan dengan cara 1 per RP sama dengan 1 per 5 plus 1 per 9 sama dengan plus 14 per 45 RP sama dengan 45 per 14 sama dengan 3,2 ohm. Tegangan di 4 volt. V4 sama dengan 4 per 4 plus 3,2 kali 9 ohm itu. V4 sama dengan 4 per 7,2 kali 9 1,25. Setelah kita mencari ketemu tegangan di 4 voltnya, kita mencari arus I1-nya. I1-nya V4 per 4 sama dengan 5 per 4 sama dengan 1,2. Kita ketemu arus I1-nya. Tegangan di RP, kalau kita sambil mencari tegangan di RP untuk menemukan hasil berikutnya dengan cara VP sama dengan 3,2 per 4 plus 3,2 kali 9. 3,2 per 7,2 kali 9 sama dengan 4. Kita membuatnya, lalu kita mencari isi 2 yang jadi VP per 5 sama dengan 4 per 5 sama dengan 5,8 ampere. Harus dititik dengan VP per 9 dan 4 per 9 sama dengan 0,4 ampere. Tempatnya kita sudah mencari di tegangan RP ini. Jadi arus I1 sama dengan 1,25 ampere, I2 0,8 ampere, I3-nya 0,8 ampere. Sekian presentasi dari saya ini dengan NPM 20706441614 dari jurusan program studi Teknik Informatika kelas Karina. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.